Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Akbar, NIM 105721100521 dari kelas manajemen 21A. Saya akan menjelaskan tentang studi kasus lingkungan dan budaya organisasi. Sebelum kita masuk dalam kasus lingkungan dan budaya organisasi, terlebih dahulu kita membahas tentang lingkungan organisasi. Lingkungan organisasi adalah sebagian segala sesuatu yang berada di lingkungan yang dapat mempengaruhi pada organisasi dalam melaksanakan aktivitasnya, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dan lingkungan yang terkait dengan organisasi dibagi menjadi dua, yaitu lingkungan internal, lingkungan eksternal. Lingkungan internal atau lingkungan yang terkait dengan eksistensi sebuah organisasi. Sedangkan lingkungan eksternal adalah faktor-faktor dan kekuatan yang berada di luar organisasi namun mempengaruhi kinerja organisasi. Lingkungan eksternal memiliki dua komponen, yaitu lingkungan spesifik dan lingkungan umum. Lingkungan spesifik adalah kekuatan eksternal yang secara langsung mempengaruhi keputusan dan tindakan para manajer dan secara langsung relevan dengan mencapai sasaran organisasi. Kekuatan yang dapat membentuk lingkungan spesifik. Yang kedua, lingkungan umum, kondisi eksternal yang lebih luas yang dapat mempengaruhi kinerja sebuah organisasi. Sekarang kita masuk di budaya organisasi. Budaya organisasi dapat juga dikatakan sebagai kebiasaan yang terus berulang-ulang dan menjadi nilai dan gaya hidup oleh sekelompok individu dalam organisasi yang diikuti oleh individu berikutnya. Bentuk-bentuk budaya organisasi dibagi menjadi 4. Yang pertama, network. Organisasi memandang anggota sebagai keluarga dan teman. Orang-orang dalam network sangat bersahabat dan bersukaria dalam gaya, cenderung berbicara tentang bisnis secara bebas, kebiasaan informal, dan menggunakan banyak waktu untuk sosialisasi dan tanpa masalah, serta saling mengetahui satu sama lain dengan cepat dan merasa bahwa mereka adalah sebagian dari organisasi. Yang kedua, mercenary. Organisasi berorientasi pada tujuan, kemudian cenderung cepat, langsung, dan dikendalikan dengan cara yang tidak ada, yang tidak mungkin, tidak toleran pada kebiasaan menghabiskan waktu, meninggalkan bisnis, dan omong kosong. Toleransi dalam menggunakan waktu yang lemah untuk mewujudkan tujuannya. Yang ketiga, Breakmander. Budaya ini menggambarkan orang yang bekerja dengan sedikit, melakukan kontak, bahkan tidak saling mengenal, tidak menampakkan identifikasi organisasi, serta cenderung mengidentifikasi dengan profesi di mana mereka diposisikan. Yang keempat, komunal. Anggota organisasi sangat bersahabat dan bergaul, baik secara pribadi maupun secara profesional. Umumnya terdiri pada perusahaan yang menggunakan teknologi tinggi. Individu dalam organisasi cenderung berbagi banyak hal. Komunikasi mengalir dengan sangat mudah. Mereka mengenakan logo perusahaan, hidup dalam kepercayaan perusahaan, dan membela perusahaan dari orang lain. Dilihat dari 4 bentuk-bentuk budaya organisasi di atas, kampus sebagai organisasi terutama dilihat dari hubungan antara dosen dan mahasiswanya. Maka kampus dapat digolongkan dalam memiliki budaya organisasi network, yaitu memiliki tingkat sosiabilitas dan sosialidaritas yang tinggi karena dosen dan mahasiswa sering berkomunikasi, terutama di bidang pendidikan, karena sering berkomunikasi baik secara langsung maupun tidak langsung. Maka kampus sebagai organisasi dapat digolongkan sebagai budaya
organisasi network. Isu-isu atau masalah yang kerap terjadi di lingkungan kampus mengenai budaya organisasi. Tidak melakukan program kerja dengan baik di organisasi. Dalam sebuah organisasi tidak jarang ada salah satu anggota yang justru merupakan tanggung jawabnya tidak mengerjakan program kerjanya atau bahkan menghilang, tidak ada kabar. Nah, tentunya ini melanggar modernisasi yang mana ketika diberikan suatu hal tugas kita harus melaksanakannya dengan penuh tanggung jawab dan juga dengan peduli. Tidak bekerja di kepanitiaan. Kemudian juga di kepanitiaan tidak jarang kita menemukan ada salah satu anggota yang tidak maksimal dalam melaksanakan job desk-nya atau justru tidak bekerja dalam kepanitiaan tersebut. Ini jelas-jelas melanggar budaya organisasi kepanitiaan, yang mana apabila mendapatkan suatu tugas kita harus melaksanakannya dengan semaksimal mungkin dengan penuh tanggung jawab, kepedulian juga pastinya. Hanya ketika masih berkaitan dengan kepanitiaan dan organisasi. Melupakan tugas di kepemimpinan sebelumnya karena mengikuti kepemimpinan lainnya. Setiap kita tahu ada beberapa orang yang tidak cukup untuk mengikuti satu kepemimpinan. Tentunya kita juga mendapatkan pengalaman lebih banyak lagi untuk mendapatkan pengalaman di kepemimpinan yang lainnya. Tetapi justru karena tidak bisa memilih atau mengatur waktu dengan baik, terjadilah isu budaya organisasi, yang mana orang yang berada dalam suatu organisasi atau suatu kepemimpinan mengikuti kepemimpinan lainnya, justru ia malah melupakan tugas atau job desk-nya di kepemimpinan sebelumnya. Tentunya ini menjadi isu berorganisasi. Kurangnya etika mahasiswa atau mahasiswi terhadap dosen. Kurangnya etika mahasiswa terhadap dosen. Sekarang ini banyak sekali kita jumpai bahwa banyak mahasiswa atau mahasiswi yang menyepelekan mengenai sopan santun terhadap dosen. Banyak sekali kasus-kasusnya. Misalnya, mahasiswa atau mahasiswi yang datang terlambat ke kelas tanpa minta izin langsung asal masuk. Kemudian juga tidak mendengarkan dosen ketika menjelaskan, tidak menghadiri jam kuliah tanpa keterangan, kemudian tidak berpakaian sopan. Dan tidak lupa juga dalam bermedia sosial, khususnya ketika menunggu dosen, banyak sekali tata krama yang harus diperhatikan dalam menghubungi dosen. Banyak sekali hal yang perlu diperhatikan ketika menghubungi dosen. Tidak sedikit pula ada mahasiswa atau mahasiswi yang tidak mengucapkan salam, tidak memperkenalkan diri, atau masih menghubungi dosen di waktu yang tidak tepat, misalnya tengah malam. Etika atau sikap yang baik dalam berkomunikasi dengan dosen. Yang pertama itu menggunakan bahasa yang sopan dan santun, memperkenalkan diri Anda terlebih dahulu, memperhatikan waktu pengiriman pesan, jangan terlalu sering mengirim pesan atau spam. Jika bertemu, ucapkan salam dan tersenyumlah. Nah, itulah tadi studi kasus lingkungan dan budaya organisasi yang saya angkat dari fenomena kurangnya kesopanan mahasiswa atau mahasiswi terhadap dosen dalam menerapkan budaya kesopanan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.